Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devri Magzan Putra Wijaya dengan NIM 210210303069. Di sini kita akan membahas fenomena biosfer dan antroposfer. Di sini kita membahas dua materi. Yang pertama, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi merupakan fenomena biosfer, sedangkan fenomena antroposfer meliputi segala bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sendiri memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada abiotik. Abiotik sendiri merupakan makhluk hidup, dan yang kedua yaitu abiotik. Abiotik sendiri merupakan benda mati, contohnya seperti cahaya matahari, tanah, dan juga air. Dengan begitu, makhluk hidup memerlukan lingkungan sebagai tempat hidup dan juga berinteraksi. Kita sebagai makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri. Dan juga kita akan bergantung pada makhluk hidup lain dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Next. Kemudian ada jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan sendiri memiliki tingkatan. Mari kita bahas tingkatan mulai yang paling awal sendiri. Yang awal sendiri yaitu ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal yang termasuk ke dalam spesies tertentu. Contoh seperti di gambar itu adalah seekor tikus. Itu merupakan contoh individu. Kemudian ada populasi. Populasi sendiri merupakan kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada suatu wilayah daerah dan waktu tertentu. Jika kita melihat gambar, itu contohnya adalah kumpulan para tikus. Atau jika kita melihat pada tumbuhan, kita bisa ambil contoh kebun kopi yang ada di Rembangan. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Komunitas sendiri merupakan suatu kumpulan dari berbagai populasi pada suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kita ambil contoh pada tumbuhan itu sawah. Karena pada sawah di dalamnya itu ada padi, ular, tikus, dan juga cacing. Dan yang keempat ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kumpulan dari komunitas yang berbeda dengan ciri khas yang berbeda-beda juga dan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Nah, kita ambil contoh, jika pada daratan itu adalah hutan, dan jika pada perairan itu adalah lautan. Dan yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan iklim dan kondisi yang sama. Contohnya yaitu seperti hutan hujan tropis. Next. Kemudian kita masuk ke pola interaksi. Di dalam pola interaksi sendiri terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan sendiri terjadi ketika makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan makanan dan area kekuasaan. Kemudian ada predasi. Predasi ini merupakan salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya, yang bisa diartikan seperti memakan atau dimakan. Kemudian ada antisimbiosis. Antisimbiosis sendiri merupakan jenis interaksi ketika satu makhluk hidup merugikan makhluk hidup lainnya tanpa mendapatkan manfaat atau kerugian yang signifikan. Contohnya itu seperti jamur Panialium dan bakteri. Dan jika kita melihat pada daerah sekitar, kita bisa mencontohkan seperti ada tumbuhan besar yang menutupi tumbuhan kecil di bawahnya. Jadinya, tumbuhan yang kecil tersebut menjadi terhambat pertumbuhannya karena yang seharusnya mendapatkan sinar matahari lebih banyak malah sedikit karena ketutupan dengan pohon yang besar itu sendiri, yang menyebabkan proses fotosintesisnya kurang sempurna. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis sendiri merupakan interaksi jangka panjang antara dua makhluk hidup atau lebih yang tinggal berdekatan secara fisik. Dan simbiosis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mutualisme yang bisa diartikan saling menguntungkan. Kita ambil contoh yaitu antara lebah dan bunga. Jadi kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan.
Kemudian yang kedua ada parasitisme, salah satu dirugikan. Contohnya itu kutu pada rambut, yang kutu mendapatkan daya makannya, dan yang satu gatal-gatal. Kemudian yang ketiga ada komensalisme, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya seperti ikan remora yang menempel pada hiu tanpa memberikan pengaruh negatif pada hiu. Dan bisa kita lihat contoh lainnya seperti udang pembersih berbintik yang memakan sisa-sisa makanan di tentakel ubur-ubur. Next. Nah, ini ada suatu contoh gambar dari pola interaksi. Baik, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Jadi nomor 1 termasuk ke dalam, yap benar, predasi. Karena termasuk ke dalam memangsa makhluk hidup yang lain. Kemudian yang nomor 2, ya, dia masuk ke persaingan. Karena pola interaksi ini terjadi ketika dua makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan sumber daya makanan. Kemudian yang nomor 3, gambar buaya. Ini termasuk ke dalam, ya benar, simbiosis mutualisme. Karena keduanya saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir gambar nyamuk menggigit manusia. Termasuk ke dalam, ya masih tetap ke dalam simbiosis parasitisme. Karena salah satu dirugikan. Oke, next. Oke, kita memasuki materi kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Jadi, faktor yang mempengaruhi organisme sangat beragam serta dapat mencakup berbagai aspek ekologi dan lingkungan. Ya, mari kita bahas beberapa faktor tersebut antara lain. Next. Baik, jadi faktor pengaruhnya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama kita bahas mulai dari iklim dulu. Jadi, faktor iklim ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna berupa suhu, udara, angin, dan curah hujan. Kita ambil contoh yaitu seperti kopi dan edelweiss. Kedua tumbuhan ini sangat identik tumbuh di dataran tinggi. Kemudian yang kedua ada kondisi fisik muka bumi. Jadi kondisi muka bumi yang beragam ini bisa memicu perbedaan suhu dan udara sehingga berpengaruh terhadap vegetasi, jadi berpengaruh terhadap hewan yang bertahan juga. Contohnya seperti pegunungan Himalaya dapat menghalangi perpindahan burung dari selatan ke utara. Kemudian yang ketiga ada makanan. Jadi makanan ini merupakan ketersediaan sebagai faktor kunci untuk kelangsungan hidup. Karena jika tidak ada makanan, maka tidak ada makhluk hidup di sekitar sana juga. Karena makhluk hidup ini cenderung memilih tempat yang kaya akan makanan. Kemudian yang ketiga ada seleksi alam. Faktor ini tidak hanya mendorong kepunahan, tetapi juga bisa memunculkan spesies baru yang berhasil melakukan adaptasi sehingga menghasilkan keberagaman makhluk hidup. Next. Baik, kemudian ada adaptasi. Adaptasi sendiri merupakan mekanisme evolusi makhluk hidup dengan mengembangkan ciri-ciri khusus untuk memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang biak di lingkungan tertentu. Kemudian adaptasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi fisiologi, penyesuaian metabolisme dan penyesuaian suhu. Kita ambil contoh yaitu seperti cumi-cumi yang memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam untuk melindungi dirinya. Kemudian ada adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk tubuh dari makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Kita ambil contoh yaitu seperti burung elang yang memiliki paruh yang sangat kuat dan tajam untuk mencekram dan membunuh mangsanya. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Mengembangkan perilaku khusus sebagai tanggapan terhadap lingkungannya. Bisa kalian lihat pada gambar di kanan pojok bawah. Yap, benar, itu adalah bunglon
yang bisa menyesuaikan warnanya terhadap lingkungan sekitar. Dan yang untuk adaptasi morfologi, ada di sebelah kiri kita bisa melihat dari bentuk paruh burungnya ya. Jadi itu memiliki fungsi yang sama sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa sejarah dan evolusi. Jadi, peristiwa yang menyakup perubahan besar dalam ekologi, iklim, dan lingkungan yang terjadi selama periode waktu yang sangat panjang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Untuk yang mau bertanya bisa comment, like, and subscribe video ini. Terima kasih.